Siang itu adik iparku baru saja menghabiskan hampir 1,5 miliar rupiah di butik mewah. Dia berjalan paling depan sambil memamerkan tas, perhiasan, dan jam tangan barunya. Sepanjang hari dia meremehkanku. Katanya aku hanya istri biasa yang hidup menumpang nama keluarga suamiku. Aku memilih diam. Sampai akhirnya kami makan malam di restoran paling mahal di kota. Lalu tagihan datang. Dan tiba-tiba, wajah adik iparku berubah pucat. Dia menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, lalu menatapku dengan panik. Karena ternyata, ada satu hal yang tidak dia ketahui tentang diriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa bantu like dan subscribe dulu ya. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini, dilancarkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, dan keluarganya selalu dijauhkan dari kesedihan serta dipenuhi kebahagiaan. Amin. Tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau ada keluarga yang suka pamer dan merendahkan orang lain, menurut kalian lebih baik didiamkan atau ditegur? Belanja yang membuat semua terpana. Hari itu sebenarnya dimulai seperti hari biasa. Aku tidak pernah menyangka bahwa satu acara keluarga akan menjadi awal dari penghinaan terbesar yang pernah kuterima dari keluarga suamiku. Dan lebih tidak kusangka lagi, hari itu juga akan menjadi awal dari penyesalan mereka. Namaku Nabila. Usiaku 34 tahun. Aku sudah menikah dengan suamiku, Arman, selama 7 tahun. Selama 7 tahun itu, aku berusaha menjadi menantu yang baik. Aku menghormati ibu mertuaku. Aku menyayangi keluarga suamiku. Aku berusaha menjaga hubungan baik dengan semua orang, termasuk dengan adik iparku. Namanya Vina. Usianya 28 tahun. Belum menikah. Cantik, modis, dan sangat suka menjadi pusat perhatian. Kalau ada satu sifat Vina yang paling menonjol, itu adalah kesombongannya. Dia selalu ingin terlihat lebih hebat dari orang lain. Lebih kaya, lebih cantik, lebih sukses. Dan sayangnya, orang yang paling sering menjadi sasaran perbandingan adalah aku. Aduh Mbak Nabila. Masak tasnya itu lagi. Itu tas dari zaman kapan sih? Biasanya aku hanya tersenyum, karena bagiku, tas tetaplah tas. Yang penting bisa dipakai. Namun bagi Vina, segalanya adalah soal gengsi. Hari itu keluarga besar berencana pergi ke pusat perbelanjaan mewah yang baru dibuka di kota kami. Salah satu mall terbesar. Tempat yang terkenal berisi butik-butik kelas atas. Aku sebenarnya tidak terlalu tertarik. Namun ibu mertuaku meminta semua anggota keluarga ikut. Nabila harus ikut. Kalau keluarga jalan-jalan ya harus lengkap, katanya. Akhirnya aku ikut. Pagi itu aku mengenakan blus sederhana warna krem dan celana panjang hitam. Tidak mencolok, tidak mewah, tapi rapi. Saat aku turun dari mobil, aku langsung melihat Vina. Dia tampil seperti selebriti. Tas bermerek tergantung di bahunya. Sepatu mahal. Jam tangan berkilau. Kacamata hitam besar. Bahkan sebelum masuk mall, dia sudah sibuk mengambil foto. Kak, fotoin aku dulu. Background mall ini bagus banget. Aku hanya tersenyum. Namun beberapa menit kemudian, sindiran pertama mulai datang. Vina memandang pakaianku dari atas sampai bawah, lalu tertawa kecil. Mbak. Iya. Kita mau masuk butik mewah loh. Aku kira Mbak bakal dandan sedikit. Beberapa sepupu langsung tertawa, sedangkan aku hanya tersenyum tipis. Yang penting nyaman, jawabku. Namun Vina malah tertawa lebih keras. Nyaman sih nyaman. Tapi jangan sampai kelihatan kayak nggak mampu.
Jantungku langsung terasa tertusuk. Namun aku tetap diam. Karena aku tidak ingin merusak suasana. Sayangnya, diamku justru membuatnya semakin berani. Begitu masuk ke mall, Vina langsung berjalan paling depan. Seolah seluruh tempat itu miliknya. Dia masuk ke satu butik. Lalu butik lain. Lalu butik berikutnya. Dan di setiap tempat, dia selalu memastikan semua orang melihat barang yang dibelinya. Yang ini bungkus. Yang itu juga. Yang warna emas saya ambil. Yang limited edition juga. Para pegawai butik sampai tersenyum lebar. Karena jumlah belanjaannya benar-benar besar. Sementara itu aku hanya mengikuti dari belakang. Sesekali membantu ibu mertuaku berjalan. Sesekali duduk saat kaki mulai lelah. Namun ternyata itu pun menjadi bahan hinaan. Saat aku duduk di area istirahat, Vina datang sambil membawa beberapa kantong belanja. Lalu berkata cukup keras agar semua orang mendengar. "Mbak Nabila capek ya?" Aku tersenyum. Sedikit. Vina mengangguk. Lalu berkata dengan nada meremehkan. "Maklum. Kalau nggak biasa belanja di tempat seperti ini memang cepat capek." Beberapa orang kembali tertawa. Dan kali ini, hatiku mulai terasa panas. Bukan karena iri. Bukan karena barang-barangnya. Tapi karena caranya memperlakukan orang lain. Aku menoleh kepada suamiku. Berharap dia berkata sesuatu. Berharap dia membelaku. Atau setidaknya menghentikan adiknya. Namun Arman hanya tersenyum canggung. Lalu berkata, "Sudahlah Vin." Tapi suaranya sangat pelan. Terlalu pelan. Seolah tidak benar-benar ingin menghentikannya. Dan saat itulah aku mulai merasa sendirian. Sangat sendirian. Siang menjelang sore. Jumlah kantong belanja Vina semakin banyak. Bahkan sampai harus dibawakan pegawai khusus. Dia terlihat sangat bangga. Sangat puas. Dan aku bisa merasakan. Dia sedang menunggu sesuatu. Menunggu kesempatan untuk mempermalukanku lebih jauh. Dan ternyata firasatku benar. Saat kami keluar dari salah satu butik perhiasan, Vina tiba-tiba berhenti. Lalu memanggilku. "Mbak Nabila." "Iya." Dia tersenyum. Senyum yang membuatku tidak nyaman. Lalu mengangkat sebuah kotak perhiasan. "Kalau Mbak dikasih kesempatan beli satu barang di sini, kira-kira Mbak mampu beli yang mana?" Semua orang langsung menoleh. Dan aku tahu, ini bukan pertanyaan. Ini jebakan. Jebakan yang sengaja dibuat untuk mempermalukanku di depan seluruh keluarga. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan yang sebenarnya baru akan dimulai. Aku jadi sasaran hinaan. Namun aku belum tahu bahwa penghinaan yang sebenarnya baru akan dimulai. Suasana butik perhiasan itu mendadak sunyi. Semua mata tertuju kepadaku. Termasuk para pegawai yang berdiri di sekitar etalase. Aku menatap Vina. Sedangkan dia masih tersenyum. Namun itu bukan senyum ramah. Bukan senyum tulus. Melainkan senyum seseorang yang sedang menunggu orang lain dipermalukan. "Mbak Nabila." Katanya lagi. "Kok diam? Ayo jawab. Kira-kira kalau Mbak disuruh beli satu barang di sini, Mbak mampu beli yang mana?" Beberapa sepupu mulai tertawa kecil. Sedangkan ibu mertuaku terlihat tidak berniat menghentikannya. Aku menarik napas pelan. Lalu tersenyum. "Aku nggak terlalu suka perhiasan." Jawabku jujur. Namun Vina langsung tertawa. "Tuh kan. Aku juga tahu. Bukan nggak suka, tapi nggak sanggup." Suasana langsung riuh oleh tawa beberapa anggota keluarga. Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Karena aku tahu, tujuan Vina bukan bertanya. Tujuannya mempermalukanku.
Saat itulah salah satu pegawai butik datang membawa nampan berisi kalung berlian. Kalung itu berkilau indah di bawah lampu. Vina langsung mengambilnya, lalu memakainya di depan cermin. Bagus enggak? Tanyanya kepada semua orang. Bagus banget, jawab salah satu sepupunya. Kayak artis, sahut yang lain. Vina tersenyum bangga, lalu melihat label harga, dan dengan sengaja membacanya keras-keras. 380 juta. Wah, murah ya. Aku langsung menunduk. Bukan karena iri, tapi karena sikapnya semakin berlebihan. Namun yang membuatku paling sedih adalah saat ibu mertuaku ikut berbicara. Nah, itu baru perempuan sukses, katanya sambil menatap Vina. Kalau perempuan punya uang sendiri, hidupnya beda. Vina langsung tersenyum lebar, lalu menoleh kepadaku. Ada benarnya juga sih, Bu. Sekarang perempuan harus mandiri. Jangan cuma bergantung sama suami. Kalimat itu membuat beberapa orang kembali tertawa, karena semua orang tahu ucapan itu diarahkan kepadaku. Padahal mereka tidak tahu kenyataan sebenarnya. Selama 7 tahun menikah, aku justru sering membantu keuangan rumah tangga. Aku punya usaha sendiri. Aku menghasilkan uang sendiri. Namun aku tidak pernah suka membicarakannya. Karena bagiku, tidak semua hal harus dipamerkan. Sayangnya, keluarga suamiku menilai orang dari apa yang terlihat, bukan dari kenyataan. Aku kembali menoleh kepada Arman, suamiku. Berharap kali ini dia bicara. Berharap kali ini dia membelaku. Namun lagi-lagi, dia diam. Hanya diam. Seperti biasanya. Dan diamnya terasa lebih menyakitkan daripada hinaan siapapun. Tak lama kemudian kami keluar dari butik itu. Namun Vina belum selesai. Sama sekali belum selesai. Di depan butik tas mewah, dia kembali menghentikan langkah. Lalu menunjuk salah satu tas yang dipajang. Tas berwarna coklat dengan logo terkenal. Tahu nggak ini berapa? Tanyanya kepadaku. Aku menggeleng. Nggak tahu. Vina tertawa. 85 juta. Beberapa orang langsung bersiul kagum. Sedangkan aku hanya mengangguk. Lalu Vina berkata sesuatu yang membuat seluruh suasana menjadi tidak nyaman. Mbak Nabila. Iya. Kapan ya Mbak bisa beli tas harga segini? Beberapa orang langsung terdiam. Karena kali ini pertanyaannya terlalu jelas. Terlalu menusuk. Terlalu merendahkan. Aku mencoba tersenyum. Kalau memang butuh, mungkin suatu saat. Namun Vina langsung tertawa. Suatu saat? Berarti belum bisa sekarang dong. Tawanya semakin keras. Dan kali ini bahkan beberapa pengunjung mulai memperhatikan kami. Aku benar-benar ingin pergi. Ingin pulang. Ingin mengakhiri semua ini. Namun aku menahan diri. Karena aku tidak ingin membuat masalah. Saat itulah Vina melakukan sesuatu yang membuatku benar-benar terkejut. Dia memanggil salah satu pegawai butik. Lihat mbak saya ini. Katanya sambil menunjuk ke arahku. Mbak saya lucu. Dia suka bilang uang bukan segalanya. Lalu lihat deh. Dia bahkan gak pernah belanja di butik seperti ini. Wajahku langsung panas. Bukan karena malu. Tapi karena marah. Untuk pertama kalinya hari itu, aku benar-benar marah. Namun aku tetap diam. Karena aku tahu, orang seperti Vina justru senang kalau melihat orang lain kehilangan kendali. Akhirnya kami melanjutkan perjalanan. Namun sepanjang jalan, Vina terus membanding-bandingkan diriku dengan dirinya. Tas, sepatu, perhiasan, mobil. Bahkan cara berpakaian. Semuanya dibandingkan.
Dan setiap perbandingan selalu berakhir dengan satu tujuan, membuatku terlihat lebih rendah. Menjelang sore, kami memasuki butik paling mewah di seluruh mall, tempat yang menjual jam tangan dan perhiasan kelas atas. Begitu masuk, mata Vina langsung berbinar. Dan beberapa menit kemudian, dia menunjuk sebuah barang yang membuat seluruh keluarga tercengang. Barang yang nilainya luar biasa mahal. Lalu dengan senyum penuh kesombongan, dia berkata, "Bungkus yang ini." Dan saat pegawai menyebut harganya, bahkan aku ikut terkejut. Karena nilai pembelian Vina hari itu mulai mendekati angka yang sulit dipercaya. Angka yang nanti akan membuat seluruh keluarga terpana. Suamiku memilih diam. Angka yang nanti akan membuat seluruh keluarga terpana. Aku berdiri di dalam butik mewah itu sambil memandang jam tangan yang sedang ditunjukkan pegawai kepada Vina. Jujur saja, bahkan aku yang terbiasa melihat berbagai macam barang mahal tetap terkejut. Karena harga jam tangan itu benar-benar fantastis. Sangat fantastis. Yang ini berapa? Tanya Vina dengan santai. Pegawai itu tersenyum sopan. Harga normalnya 280 juta rupiah, Bu. Beberapa anggota keluarga langsung menarik napas. Sedangkan Vina hanya mengangguk pelan. Seolah angka itu tidak berarti apa-apa. Kalau yang sebelah, tanyanya lagi, 420 juta, Bu. Aku melihat mata ibu mertuaku langsung berbinar. Beliau tampak sangat bangga. Sangat bangga. Seolah seluruh keberhasilan Vina adalah keberhasilan beliau juga. Dan mungkin memang begitu. Karena sejak dulu, ibu mertuaku selalu memperlakukan Vina seperti anak emas. Apapun yang dilakukan Vina selalu benar. Apapun yang dibeli Vina selalu luar biasa. Sedangkan aku selalu dianggap kurang. Kurang cantik. Kurang bergengsi. Kurang berhasil. Dan hari itu semua perasaan itu kembali muncul. Tak lama kemudian Vina menunjuk jam tangan lain. Jam tangan berlian yang berada di tengah etalase. Aku mau lihat yang itu. Pegawai langsung mengambilnya dengan sangat hati-hati. Lalu meletakkannya di atas meja. Ketika lampu butik memantul pada berlian-berlian kecil di sekelilingnya, beberapa orang langsung terpukau. Termasuk para sepupu. Ya ampun, cantik banget. Keren banget. Ini pasti mahal. Vina tersenyum. Lalu bertanya kepada pegawai. Harganya? Pegawai itu menjawab, 650 juta rupiah, Bu. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Bahkan aku bisa mendengar suara napasku sendiri. Namun yang paling mengejutkan, Vina justru tertawa kecil. Murah juga. Aku langsung menatapnya. Karena kalimat itu terdengar tidak masuk akal. Murah? 650 juta? Namun Vina terlihat sangat puas melihat reaksi semua orang. Karena memang itulah yang dia cari. Perhatian, kekaguman, dan rasa iri. Saat itulah dia menoleh kepadaku. Dan lagi-lagi, dia menjadikanku sasaran. Mbak Nabila. Iya. Kira-kira kalau Mbak kerja seumur hidup, Mbak bisa beli jam tangan ini nggak ya? Beberapa orang langsung tertawa. Sedangkan aku membeku. Karena kali ini dia benar-benar keterlaluan. Aku menoleh kepada Arman. Suamiku. Laki-laki yang seharusnya menjadi tempatku berlindung. Tempatku merasa aman. Tempatku merasa dihargai. Aku berharap. Sangat berharap. Dia akan bicara. Satu kalimat saja. Satu pembelaan saja. Namun yang terjadi, Arman hanya menunduk. Lalu pura-pura melihat ponselnya. Dadaku langsung sesak. Karena terkadang, diam seseorang lebih menyakitkan daripada hinaan orang lain. Aku tidak butuh dia bertengkar dengan adiknya.
Aku tidak butuh dia marah. Aku hanya ingin dia berkata, "Sudah, Vin. Jangan seperti itu." Tapi bahkan itu pun tidak kulihat. Untuk pertama kalinya hari itu, aku merasa benar-benar sendirian. Vina semakin percaya diri. Karena dia tahu, tidak ada yang akan menghentikannya. "Lihat tuh," katanya kepada salah satu sepupunya. Mbak Nabila diam. Mungkin lagi menghitung gaji berapa tahun buat beli jam ini. Tawa kembali pecah. Dan kali ini aku benar-benar ingin menangis. Bukan karena barangnya, bukan karena uangnya, tapi karena diperlakukan seperti orang yang tidak punya harga diri. Namun aku menahan semuanya. Aku tersenyum, lalu berkata pelan, "Kalau memang butuh, ya dibeli. Kalau nggak butuh, ya nggak usah." Jawaban itu sebenarnya sederhana. Namun entah kenapa, wajah Vina langsung berubah sedikit. Seolah dia tidak menyukai ketenanganku. Karena orang sombong biasanya menginginkan satu hal. Reaksi. Mereka ingin melihat orang lain marah. Ingin melihat orang lain iri. Ingin melihat orang lain sakit hati. Dan saat aku tidak memberikannya, dia justru semakin kesal. Tak lama kemudian kami keluar dari butik itu. Namun perjalanan belum selesai. Masih ada banyak toko yang ingin dikunjungi Vina. Dan di setiap tempat, jumlah belanjaannya terus bertambah. Tas, sepatu, perhiasan, jam tangan, pakaian. Semuanya dibeli tanpa berpikir panjang. Menjelang sore, para pegawai mal bahkan mulai membantu membawa kantong-kantong belanja miliknya. Karena jumlahnya terlalu banyak. Sangat banyak. Saat itulah salah satu sepupu bertanya, "Vin, total belanja kamu hari ini berapa sih?" Vina tertawa, lalu membuka ponselnya, menghitung sebentar. Dan ketika dia menyebut angkanya, seluruh keluarga langsung tercengang. Karena dalam satu hari, jumlah belanja Vina hampir mencapai 1,5 miliar rupiah. Dan setelah mendengar kekaguman semua orang, Vina menatapku lagi. Dengan senyum kemenangan. Seolah dia baru saja memenangkan sesuatu. Namun dia tidak tahu bahwa malam itu akan menjadi awal dari kehancuran kesombongannya. Karena setelah selesai berbelanja, dia mengusulkan satu hal. Satu ide yang membuat seluruh keluarga bersorak gembira. Ide yang nanti akan membuat wajahnya pucat di depan semua orang. "Malam ini, aku traktir makan di restoran paling mahal di kota. Pembelian 1,5 rupiah miliar. Malam ini, aku traktir makan di restoran paling mahal di kota." Begitu kalimat itu keluar dari mulut Vina, seluruh keluarga langsung bersorak. "Wah, serius? Yang di Hotel Grand Maheswara? Tempat yang reservasinya susah itu?" Vina tertawa bangga. "Tentu saja. Hari ini kan spesial. Aku mau semua orang menikmati hasil kerja kerasku." Aku menahan senyum. Karena sepanjang hari ini, aku sudah mendengar kalimat tentang hasil kerja keras itu puluhan kali. Padahal yang membuatku heran, Vina baru bekerja 3 tahun. Namun gaya hidupnya jauh melampaui penghasilannya. Tapi itu bukan urusanku. Selama dia tidak merugikan orang lain. Sayangnya, hari itu dia terus berusaha merugikan harga diriku. Sebelum keluar dari mall, Vina meminta seluruh kantong belanjaannya dikumpulkan, lalu disusun rapi di depan butik. Aku sempat bingung. Untuk apa? Namun beberapa detik kemudian aku mengerti. Dia ingin foto. Bukan foto biasa, tapi foto pamer. Foto yang menunjukkan betapa banyak barang yang baru saja dia beli. "Ayo semuanya sini," katanya sambil memanggil keluarga. "Kita foto." Semua langsung berkumpul. Ibu mertuaku bahkan terlihat paling bersemangat.
Bagus, Vin. Upload ke media sosial. Biar orang tahu kalau kamu sukses. Vina tersenyum puas. Lalu tanpa diduga, dia menarikku ke depan. Mbak Nabila, sini. Aku sedikit terkejut. Kenapa? Tolong pegang beberapa kantong belanjaan aku. Aku langsung membeku. Karena nada bicaranya bukan meminta bantuan, tapi seperti menyuruh asisten. Beberapa orang langsung saling berpandangan. Aku bisa melihat beberapa sepupu mulai merasa tidak nyaman. Namun Vina tetap tersenyum. Ayo Mbak. Biar fotonya lebih penuh. Dadaku langsung terasa panas. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa dipermalukan. Bukan karena kantong belanjaannya, tapi karena cara dia memperlakukanku. Aku menoleh ke arah Arman. Lagi-lagi berharap dia bicara. Namun lagi-lagi, dia hanya diam. Diam seperti biasanya. Dan entah kenapa, hari itu diamnya terasa semakin menyakitkan. Akhirnya aku menolak dengan halus. Nggak usah. Aku di belakang saja. Wajah Vina langsung berubah sedikit. Karena dia tidak mendapatkan apa yang diinginkannya. Namun dia cepat tersenyum lagi. Ya sudah. Lalu sesi foto dimulai. Klik, klik, klik. Puluhan foto diambil. Dan di setiap foto, Vina berdiri di tengah. Dikelilingi kantong-kantong belanja mahal. Seolah seluruh dunia harus tahu bahwa hari itu dia baru menghabiskan uang dalam jumlah fantastis. Tak lama kemudian, salah satu pegawai butik datang membawa struk pembelian terakhir. Struk yang sangat panjang. Vina langsung mengambilnya. Lalu melihat nominal di bagian bawah. Dan dengan sengaja membacanya keras-keras. 1.487.000.000. Seluruh keluarga langsung heboh. Ya ampun. Hampir 1,5 miliar. Gila. Keren banget. Vina tertawa puas. Sedangkan ibu mertuaku terlihat hampir menangis karena bangga. Nak, kamu benar-benar membanggakan keluarga. Kalimat itu membuat hatiku terasa aneh. Karena sepanjang hari, ukuran keberhasilan seolah hanya uang, hanya barang, hanya merek, bukan karakter, bukan sikap, bukan hati. Dan yang lebih menyakitkan, orang yang paling sombong justru paling banyak dipuji. Saat itulah Vina kembali menoleh kepadaku, lalu berkata dengan suara yang cukup keras, Mbak Nabila. Iya. Kalau Mbak pegang struk ini, mungkin tangan Mbak gemetar ya. Tawa kembali pecah. Dan kali ini bahkan ibu mertuaku ikut tertawa. Aku langsung menunduk. Bukan karena malu, tapi karena kecewa. Sangat kecewa. Namun aku tetap memilih diam. Karena aku tahu satu hal. Orang yang sedang mabuk pujian biasanya tidak sadar ketika sedang menuju jurang. Dan Vina sedang berada di titik itu. Menjelang malam, kami akhirnya meninggalkan mall. Iring-iringan mobil keluarga bergerak menuju restoran mewah yang sudah dipesan. Sepanjang perjalanan, Vina terus bercerita tentang barang-barang yang dibelinya. Tentang harga tas, tentang harga jam tangan, tentang perhiasan, tentang bagaimana orang-orang memandangnya hari itu. Dan semakin lama aku mendengarnya, semakin aku yakin, dia benar-benar menikmati perhatian. Namun dia tidak tahu, bahwa beberapa jam lagi, perhatian itu akan berubah menjadi sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Karena malam itu, di restoran mewah yang akan kami datangi, akan terjadi sesuatu yang membuat seluruh keluarga terdiam. Dan untuk pertama kalinya, Vina tidak akan menjadi pusat kekaguman, melainkan pusat rasa malu. Mertua ikut merendahkanku. Dan untuk pertama kalinya,
Vina tidak akan menjadi pusat kekaguman, melainkan pusat rasa malu. Mobil kami akhirnya tiba di restoran mewah yang berada di lantai paling atas sebuah hotel bintang 5. Begitu turun dari mobil, beberapa pegawai langsung menyambut. Lampu-lampu kristal berkilau, lantai marmer mengilap, alunan musik piano terdengar lembut. Semuanya terlihat elegan. Dan seperti biasa, Vina langsung berjalan paling depan, seolah tempat itu miliknya. Sambil membawa tas mahal barunya, dia melangkah dengan penuh percaya diri. Bahkan sebelum duduk, dia sudah sibuk mengambil foto lagi. Foto pintu restoran, foto interior, foto meja makan, dan tentu saja, foto dirinya sendiri. Aduh, bagus banget, katanya sambil memeriksa hasil foto. Kalau upload ini pasti banyak yang iri. Beberapa sepupu langsung tertawa. Sedangkan aku hanya duduk diam, menunggu acara makan dimulai. Tak lama kemudian, pelayan datang membawa buku menu. Menu yang sangat tebal. Dan tentu saja, harganya tidak murah. Namun Vina terlihat semakin bersemangat. Hari ini jangan lihat harga, katanya sambil tertawa. Pesan apa saja yang kalian mau. Seluruh keluarga langsung senang. Serius? Tentu. Aku yang bayar. Semua orang langsung memuji Vina. Kamu memang luar biasa. Rezekimu lancar terus ya. Kamu paling sukses di keluarga ini. Dan kalimat terakhir itu membuat ibu mertuaku tersenyum bangga. Sangat bangga. Namun beberapa detik kemudian, beliau menoleh kepadaku. Lalu berkata sesuatu yang membuat seluruh meja menjadi tidak nyaman. Coba Nabila belajar dari Vina. Aku langsung membeku. Beberapa orang ikut terdiam. Karena mereka tahu ucapan itu ditujukan kepadaku. Maksud ibu? Tanyaku pelan. Ibu mertuaku menghela napas. Nggak ada maksud apa-apa. Hanya saja perempuan itu harus punya pencapaian. Harus bisa dibanggakan. Vina langsung tersenyum. Sedangkan aku hanya diam. Namun ibu mertuaku belum selesai. Kalau lihat Vina. Ibu bangga. Masih muda. Tapi sudah bisa belanja hampir 1,5 miliar sehari. Beberapa orang tertawa kecil. Dadaku terasa sesak. Karena sekali lagi, ukuran keberhasilan hanya uang. Dan aku kembali menjadi pembanding. Saat itulah salah satu tante mencoba mengalihkan suasana. Sudahlah. Yang penting semua bahagia. Namun Vina justru menimpali. Nggak apa-apa, tante. Mbak Nabila pasti nggak tersinggung. Dia menatapku, lalu tersenyum tipis. Kan mbak orangnya sederhana. Kata sederhana yang dia ucapkan terdengar seperti hinaan. Dan semua orang bisa merasakannya. Aku menunduk sebentar, lalu menarik napas panjang. Sejujurnya, aku sudah lelah. Lelah menjadi sasaran. Lelah dibanding-bandingkan. Lelah dianggap tidak berarti. Namun aku masih memilih diam. Karena aku tidak ingin merusak acara keluarga. Sayangnya, diamku justru dianggap kelemahan. Tak lama kemudian makanan mulai datang. Satu persatu hidangan mahal memenuhi meja. Lobster, steak premium, seafood impor, dan berbagai makanan lain yang membuat meja hampir penuh. Vina terlihat semakin senang, karena semua orang terus memujinya. Dan setiap pujian membuat kesombongannya semakin besar. Di tengah makan malam, dia kembali menyerangku. Mbak. Iya. Kalau misalnya aku kasih pilihan, kamu pilih tas 100 juta atau uang 100 juta? Beberapa orang mulai tertawa lagi, karena mereka tahu kemana arah pertanyaan itu. Aku menjawab singkat. Uangnya.
Vina langsung tertawa keras. Tuh kan. Makanya beda pola pikir. Aku pilih tasnya. Karena orang kaya berpikir soal gaya hidup. Beberapa sepupu langsung mengangguk. Sedangkan aku hanya tersenyum. Dalam hati aku berkata, orang benar-benar kaya biasanya tidak perlu membuktikan kalau dirinya kaya. Namun tentu saja aku tidak mengatakannya. Karena percuma. Orang yang sedang mabuk kesombongan tidak akan mendengar apapun. Saat itulah salah satu pelayan datang. Dia membungkuk sopan. Lalu berkata, "Maaf Bu Vina. Ada sedikit konfirmasi terkait reservasi dan pembayaran nanti." Vina langsung tersenyum percaya diri. "Tentu. Nanti saya yang urus." Pelayan mengangguk. Lalu pergi. Dan entah kenapa, aku melihat ekspresi pelayan itu sedikit berbeda. Seolah dia sedang memastikan sesuatu. Saat itu aku belum mengerti. Namun beberapa jam lagi, aku akan tahu alasannya. Karena malam yang penuh kesombongan itu akan segera berubah menjadi malam paling memalukan dalam hidup Vina. Aku memilih bersabar. Karena malam yang penuh kesombongan itu akan segera berubah menjadi malam paling memalukan dalam hidup Vina. Aku masih duduk di meja makan bersama keluarga. Suasana terlihat hangat. Tawa terdengar di mana-mana. Namun hanya aku yang tahu bahwa di balik senyumku ada rasa lelah yang sangat besar. Seharian penuh aku menjadi sasaran sindiran. Seharian penuh aku dibanding-bandingkan. Seharian penuh aku dianggap tidak berarti. Dan yang paling menyakitkan, tidak ada seorang pun yang benar-benar membelaku. Termasuk suamiku sendiri. Arman duduk di sebelahku. Sesekali dia tersenyum. Sesekali dia ikut tertawa. Namun dia tidak pernah berkata, "Sudah cukup." Kalimat sederhana yang sangat ingin ku dengar. Di tengah makan malam, ponselku bergetar. Pesan dari salah satu staf kantorku. Aku membacanya sekilas. Lalu tersenyum kecil. Karena ada kabar baik tentang salah satu proyek yang sedang kami kerjakan. Namun aku segera menyimpan kembali ponselku. Aku tidak ingin membicarakan pekerjaan. Apalagi di depan keluarga yang selalu menilai dari penampilan. Sayangnya, Vina melihat senyumku. Dan seperti biasa, dia langsung mencari kesempatan. "Mbak." "Iya." Tersenyum sendiri. "Dapat transferannya?" Beberapa orang tertawa. Aku hanya menjawab santai. "Mungkin." Vina langsung menyeringai. "Mungkin berapa?" "1 juta." 2 juta. Tawa kembali pecah. Dan kali ini aku benar-benar memilih diam. Karena aku mulai menyadari sesuatu. Semakin aku menjawab, semakin dia menikmati semuanya. Orang seperti Vina tidak mencari percakapan. Dia mencari panggung. Dan aku tidak ingin lagi menjadi bagian dari pertunjukannya. Namun ternyata, diamku membuatnya semakin penasaran. "Kok diam sih, Mbak?" "Aku cuma bercanda." Lalu dia menoleh kepada seluruh keluarga. "Kalau aku sih senang. Kalau dapat transfer puluhan juta langsung belanja. Apa gunanya kerja keras kalau nggak dinikmati?" Semua kembali memujinya. Dan aku hanya mendengarkan. Saat itulah seseorang yang sejak tadi diam mulai memperhatikanku. Dia adalah Pak Surya. Paman jauh dari pihak ayah mertuaku. Usianya sekitar 60 tahun. Jarang bicara, tapi sangat disegani. Sejak awal makan malam, beliau lebih banyak mengamati daripada berbicara. Dan entah kenapa, aku beberapa kali menangkap beliau sedang memperhatikan Vina. Bukan dengan kagum, melainkan dengan ekspresi yang sulit dijelaskan. Seolah sedang menilai sesuatu. Saat itulah Pak Surya akhirnya bicara. "Vin." "Iya."
Om, kamu senang belanja? Vina tertawa. Ya jelas dong. Kalau punya uang kenapa enggak? Pak Surya mengangguk pelan. Lalu menurutmu, orang sukses itu seperti apa? Vina langsung menjawab tanpa berpikir. Yang punya banyak uang. Yang bisa beli apa saja. Yang hidupnya mewah. Beberapa orang mengangguk setuju. Namun Pak Surya hanya tersenyum tipis. Lalu berkata pelan, dulu saya juga berpikir begitu. Tapi ternyata saya salah. Meja langsung sunyi. Karena Pak Surya jarang sekali berbicara panjang. Orang sukses bukan yang paling banyak memamerkan apa yang dimiliki. Orang sukses adalah yang tetap rendah hati meski mampu membeli semuanya. Suasana mendadak berubah. Karena semua orang tahu. Ucapan itu ditujukan kepada siapa. Wajah Vina sedikit berubah. Namun dia tetap tersenyum. Tapi kalau berhasil ya wajar dong bangga. Pak Surya mengangguk. Bangga boleh. Sombong berbeda. Kali ini suasana benar-benar hening. Aku melihat ibu mertuaku mulai tidak nyaman. Begitu juga beberapa sepupu. Karena untuk pertama kalinya malam itu, ada seseorang yang tidak ikut memuji Vina. Dan anehnya, aku merasa sedikit lega. Bukan karena Vina ditegur, tapi karena akhirnya ada orang yang melihat apa yang selama ini terjadi. Seseorang yang menyadari bahwa aku sedang diperlakukan tidak adil. Tak lama kemudian, makan malam hampir selesai. Piring-piring mulai dibersihkan. Minuman terakhir dihidangkan. Dan semua orang tampak puas. Terutama Vina. Dia terlihat sangat percaya diri. Sangat yakin. Sangat bangga. Karena menurutnya, hari itu adalah harinya. Hari ketika semua orang mengaguminya. Hari ketika dia menjadi pusat perhatian. Namun dia tidak tahu bahwa beberapa menit lagi semuanya akan berubah. Karena saat pelayan berjalan menuju meja, kami sambil membawa map hitam berisi tagihan. Untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku melihat sesuatu yang aneh di wajah Vina. Sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi gugup. Ajakan makan malam. Sebuah ekspresi yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ekspresi gugup. Awalnya aku mengira aku salah lihat. Karena sepanjang hari, Vina terlihat begitu percaya diri. Begitu sombong. Begitu yakin bahwa semua orang mengaguminya. Namun saat pelayan membawa map hitam berisi tagihan, ada sesuatu yang berubah. Sangat berubah. Wajahnya memang masih tersenyum. Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Dan untuk pertama kalinya, dia tidak langsung mengambil perhatian. Pelayan meletakkan map itu di samping meja. Lalu berkata sopan, "Terima kasih atas kunjungannya. Semoga makan malamnya menyenangkan." Vina langsung tertawa kecil. Tentu saja menyenangkan. Lalu dia melirik ke arah map hitam tersebut. Namun anehnya, dia tidak langsung membukanya. Padahal sepanjang malam dia terus mengatakan bahwa dia yang akan membayar semuanya. Aku mulai merasa ada yang tidak beres. Sangat tidak beres. Namun aku tetap diam. Sementara itu keluarga masih sibuk mengobrol. Membahas belanjaan Vina. Membahas tas mahal. Membahas jam tangan mahal. Membahas perhiasan. Seolah seluruh dunia hanya berputar di sekitar dirinya. Saat itulah ibu mertuaku kembali berbicara. "Vin." "Iya, Bu. Hari ini ibu bangga sekali." Vina langsung tersenyum lebar. "Ah, ibu bisa saja." "Tidak. Kamu memang luar biasa. Lihat. Keluarga kita jadi dihormati. Kamu berhasil mengangkat nama keluarga." Dadaku kembali terasa sesak. Karena selama ini, aku selalu berusaha menjaga keluarga.
Aku selalu membantu tanpa banyak bicara. Namun semua itu seolah tidak pernah terlihat. Yang terlihat hanya uang, hanya kemewahan, hanya penampilan. Saat itulah salah satu sepupu berkata, "Kalau aku jadi Mbak Nabila sih minder." Beberapa orang tertawa, sedangkan aku hanya tersenyum tipis. Karena jujur saja, aku sudah terlalu lelah untuk marah. Tapi ternyata penghinaan malam itu belum selesai. Vina tiba-tiba menoleh kepadaku. "Mbak." "Iya." "Kapan-kapan aku ajarin cara investasi ya?" Beberapa orang tertawa lagi. Aku mengangguk. "Boleh." Jawabku singkat. Namun Vina kembali menambahkan, "Kasihan soalnya. Kalau hidup cuma mengandalkan gaji bulanan." Tawa kembali pecah. Dan kali ini bahkan Arman terlihat tidak nyaman. Namun seperti biasa, dia tetap diam. Aku benar-benar kecewa. Bukan kepada Vina. Aku sudah tahu seperti apa sifatnya. Tapi kepada suamiku. Karena terkadang, orang yang paling menyakiti bukan yang menghina kita, melainkan yang membiarkan penghinaan itu terjadi. Saat itulah Pak Surya kembali berbicara. "Nabila." Aku sedikit terkejut. Karena sejak tadi beliau jarang bicara kepadaku. "Iya Om." "Kamu kerja apa sekarang?" Meja langsung sunyi. Karena sebagian keluarga memang tidak terlalu tahu kesibukanku. Aku tersenyum. "Usaha kecil-kecilan, Om." Jawabku. Dan itu memang jawaban yang selalu kuberikan. Karena aku tidak suka membahas pekerjaan. Namun Vina langsung tertawa. "Nah itu. Kalau ditanya usaha apa, jawabnya selalu usaha kecil." Misterius banget. Beberapa orang ikut tertawa. Aku tetap tersenyum. Namun Pak Surya justru mengangguk pelan. "Bagus," katanya. "Orang yang benar-benar berhasil biasanya nggak banyak cerita." Ruangan kembali sunyi. Karena untuk kedua kalinya malam itu, Pak Surya seperti sedang menyindir seseorang. Dan semua orang tahu siapa. Vina langsung meminum airnya. Sedikit lebih cepat dari biasanya. Aku mulai memperhatikan. Semakin lama, semakin terlihat jelas. Dia sedang gugup. Sangat gugup. Dan kegugupan itu semakin terlihat saat matanya beberapa kali melirik map hitam di meja. Map yang masih belum dibuka. Padahal tagihan sudah ada di sana sejak beberapa menit lalu. Kenapa? Kalau dia memang siap membayar, kenapa dia terlihat seperti itu? Saat itulah pelayan kembali datang. Dengan senyum sopan. "Maaf Bu. Boleh saya bantu proses pembayarannya sekarang?" Dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku melihat wajah Vina benar-benar berubah. Pucat. Sangat pucat. Pamer tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku melihat wajah Vina benar-benar berubah. Pucat. Sangat pucat. Namun hanya sesaat. Beberapa detik kemudian dia langsung tersenyum lagi. Senyum yang dipaksakan. Senyum yang terlihat tidak alami. "Oh iya," katanya sambil tertawa kecil. "Sebentar. Aku cek sesuatu dulu." Pelayan mengangguk sopan. "Baik, Bu." Vina lalu mengambil ponselnya. Mulai menekan-nekan layar. Berpura-pura sibuk. Namun aku memperhatikan satu hal. Tangannya sedikit gemetar. Sangat sedikit. Tapi cukup untuk terlihat. Aku mulai curiga. Karena sepanjang hari, aku belum pernah melihat Vina gugup seperti ini. Belum pernah. Biasanya dia selalu percaya diri. Selalu merasa paling hebat. Selalu merasa paling mampu. Namun sekarang, ada sesuatu yang berbeda. Sementara itu keluarga masih sibuk mengobrol. Mereka belum menyadari perubahan suasana tersebut. "Vin,
Salah satu sepupu berkata, "Iya. Besok jadi upload semua belanjaan hari ini." Vina tertawa. "Tentu saja. Lumayan buat motivasi orang." Beberapa orang langsung mengangguk. Sedangkan aku hanya diam. Karena bagiku, pamer bukan motivasi. Pamer tetaplah pamer. Namun tentu saja aku tidak mengatakannya. Saat itulah Vina kembali memulai pertunjukannya. Dia membuka galeri ponsel, lalu menunjukkan foto-foto belanjaannya kepada semua orang. "Ini tas yang aku beli. Harganya 180 juta. Wah, keren. Pantesan cantik." Vina semakin semangat, lalu menunjukkan foto berikutnya. "Kalau ini jam tangan. 650 juta. Beberapa orang langsung ternganga, sedangkan ibu mertuaku terlihat semakin bangga. "Anakku memang luar biasa," katanya. Aku kembali menunduk, karena jujur saja, aku mulai merasa kasihan. Bukan kepada diriku, tapi kepada mereka. Karena mereka terlalu mudah kagum pada kemewahan. Terlalu mudah menilai seseorang dari apa yang terlihat. Padahal hidup seringkali tidak sesederhana itu. Saat itulah Pak Surya kembali berbicara. "Vin." "Iya Om. Kamu sering belanja seperti ini?" Vina tersenyum bangga. "Kalau lagi suka ya beli. Kalau enggak ya enggak." Pak Surya mengangguk pelan. Lalu bertanya lagi. "Tabungan masih aman?" Pertanyaan itu membuat beberapa orang tertawa. Namun aku melihat sesuatu yang menarik. Vina tidak langsung menjawab. Dia terlambat beberapa detik. Hanya beberapa detik. Tapi cukup untuk membuatku memperhatikan. "Aman kok," jawabnya akhirnya. Namun kali ini senyumnya terlihat kaku. Sangat kaku. Pak Surya tidak berkata apa-apa lagi. Beliau hanya mengangguk. Tapi entah kenapa, aku merasa beliau memahami sesuatu. Sesuatu yang belum diketahui orang lain. Saat itulah pelayan kembali datang. Untuk ketiga kalinya. Kali ini dengan senyum yang sama sopannya. "Maaf Bu. Apakah pembayarannya bisa diproses sekarang?" Ruangan kembali hening. Semua mata otomatis mengarah kepada Vina. Karena sejak awal dia yang berjanji mentraktir. Dia yang paling banyak bicara. Dia yang paling banyak pamer. Dan sekarang, saatnya membuktikan semua ucapannya. Vina tertawa kecil. "Oh tentu. Tentu." Namun aku bisa mendengar nada gugup di suaranya. Untuk pertama kalinya, dia membuka tas mahalnya, lalu mengeluarkan dompet, kemudian mengambil sebuah kartu. Kartu berwarna hitam mengilap. Beberapa orang langsung kagum. "Wah, keren banget kartunya. Premium ya?" Vina tersenyum. Tapi kali ini senyumnya tidak setenang biasanya. Ia menyerahkan kartu itu kepada pelayan. "Nih, proses saja." Pelayan menerima kartu tersebut, lalu berjalan menuju mesin pembayaran. Seluruh keluarga menunggu. Masih santai, masih tersenyum, masih kagum kepada Vina. Namun entah kenapa, jantungku mulai berdebar. Karena firasatku mengatakan sesuatu. Sesuatu yang tidak baik sedang terjadi. Dan beberapa menit kemudian, saat pelayan kembali ke meja kami dengan wajah yang berbeda, aku langsung tahu. Malam itu akan berubah. Berubah total. Karena pelayan itu membungkuk pelan. Lalu berkata, "Maaf Bu. Kartunya tidak bisa digunakan." Pamer tanpa henti. Dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, aku melihat wajah Vina benar-benar berubah. Pucat. Sangat pucat. Namun hanya sesaat. Sangat singkat. Karena beberapa detik kemudian dia kembali tersenyum.
Senyum yang dipaksakan. Senyum seseorang yang sedang berusaha terlihat tenang. Oh iya, katanya sambil tertawa kecil. Sebentar ya. Aku cek sesuatu dulu. Pelayan itu mengangguk sopan. Baik, Bu. Lalu mundur beberapa langkah. Aku memperhatikan Vina diam-diam. Untuk pertama kalinya hari itu, aku melihat tangannya sedikit gemetar. Sangat sedikit. Mungkin orang lain tidak menyadarinya. Namun aku melihatnya. Dan semakin aku melihat, semakin aku yakin ada sesuatu yang tidak beres. Sementara itu keluarga masih belum menyadari apapun. Mereka masih sibuk memuji Vina. Masih sibuk membicarakan belanjaan 1,5 miliar rupiah yang baru saja dia lakukan. Vin. Salah satu sepupu berkata, "Kamu serius habis hampir 1,5 miliar hari ini?" Vina tertawa. "Ya." "Kenapa?" "Luar biasa banget. Kapan ya aku bisa kayak kamu?" Vina langsung tersenyum bangga. "Nggak susah kok. Yang penting berani ambil risiko. Aku sih nggak suka hidup biasa-biasa saja." Aku hampir menghela napas. Karena bahkan di saat seperti itu, dia masih ingin menjadi pusat perhatian. Namun semakin lama, aku semakin melihat perubahan pada dirinya. Dia mulai sering melihat ponsel, mulai sering menggigit bibir, dan beberapa kali matanya melirik ke arah pintu restoran, seolah sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Saat itulah ibu mertuaku kembali berbicara. "Vin." "Iya, Bu. Besok kita foto lagi ya sama semua belanjaan kamu." Vina tertawa. "Tentu. Biar lengkap. Kita upload sekalian." Lalu beliau menoleh kepadaku. Dan lagi-lagi, aku menjadi sasaran. Coba Nabila belajar sedikit dari Vina. Aku langsung diam. Namun kali ini beberapa anggota keluarga terlihat tidak nyaman. Karena mereka juga mulai merasa ucapan itu berlebihan. "Tiap orang beda-beda, Bu," kata salah satu tante mencoba menenangkan. Namun ibu mertuaku menggeleng. "Kalau sukses ya sukses. Nggak ada alasan." Kalimat itu membuat dadaku kembali terasa sesak. Namun aku tetap memilih diam. Karena aku sadar, sebentar lagi semuanya akan berubah. Entah kenapa, aku bisa merasakannya. Dan ternyata firasatku benar. Beberapa menit kemudian, pelayan yang tadi datang kembali. Kali ini dia membawa mesin pembayaran. "Maaf, Bu. Boleh kita proses sekarang?" Vina langsung tersenyum. "Tentu." Namun aku melihat ada setetes keringat muncul di pelipisnya. Padahal ruangan itu dingin. Sangat dingin. Dia membuka tas mahalnya. Lalu mengeluarkan sebuah kartu premium berwarna hitam. Beberapa anggota keluarga langsung kagum. "Wah. Kartu hitam. Keren banget." Vina kembali tersenyum. Seolah semuanya baik-baik saja. Seolah dia masih mengendalikan keadaan. Lalu kartu itu diberikan kepada pelayan. Pelayan menerima dengan sopan. Kemudian memasukkannya ke mesin pembayaran. Beberapa detik berlalu. Semua orang menunggu. Termasuk aku. Dan saat itulah, ekspresi pelayan tiba-tiba berubah. Sangat berubah. Dia melihat layar mesin. Lalu mencoba sekali lagi. Kemudian sekali lagi. Jantungku langsung berdebar. Karena sesuatu jelas sedang terjadi. Vina mulai terlihat semakin tegang. "Kenapa?" tanyanya cepat. Pelayan itu terlihat ragu. Sangat ragu. Lalu berkata pelan. "Maaf, Bu." Suasana meja langsung hening. Karena nada suaranya tidak terdengar baik. Dan kalimat berikutnya akan mengubah seluruh malam itu.
Tagihan mulai datang. Dan kalimat berikutnya akan mengubah seluruh malam itu. Maaf, Bu. Suara pelayan terdengar pelan, namun cukup untuk membuat seluruh meja mendadak hening. Semua orang menoleh, termasuk ibu mertuaku, termasuk Arman, dan tentu saja Vina. Ada masalah? Tanya Vina cepat. Senyumnya masih ada, namun kini terlihat sangat dipaksakan. Pelayan itu terlihat tidak nyaman. Ia melirik layar mesin pembayaran sekali lagi, lalu berkata hati-hati. Mesinnya menolak transaksi ini, Bu. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Beberapa detik tidak ada yang berbicara. Lalu Vina tertawa kecil. Oh. Hanya itu. Kalau begitu coba lagi. Nada suaranya berusaha terdengar santai. Namun aku bisa melihat perubahan di wajahnya. Dia mulai panik. Pelayan itu mengangguk. Kemudian mencoba sekali lagi. Beberapa detik berlalu. Semua menunggu. Dan lagi-lagi, mesin mengeluarkan bunyi yang sama. Transaksi gagal. Pelayan menelan ludah. Maaf, Bu. Masih belum berhasil. Kali ini wajah Vina benar-benar berubah. Pucat. Sangat pucat. Tidak mungkin. Katanya cepat. Kartunya baik-baik saja. Pelayan tetap sopan. Mungkin ada kendala dari bank, Bu. Coba kartu lain. Keluarga mulai saling berpandangan. Suasana yang tadinya penuh tawa perlahan berubah menjadi tegang. Ibu mertuaku langsung ikut bicara. Vin. Coba kartu yang lain. Vina mengangguk cepat. Iya. Lalu membuka dompetnya. Tangannya kini jelas terlihat gemetar. Ia mengeluarkan kartu kedua. Kartu premium juga. Lalu menyerahkannya kepada pelayan. Coba yang ini. Pelayan menerima. Memasukkannya ke mesin. Semua orang kembali menunggu. 1 detik. 2 detik. 3 detik. Dan transaksi kembali ditolak. Kali ini tidak ada yang tertawa. Tidak ada yang bicara. Aku melihat keringat mulai muncul di dahi Vina. Padahal ruangan itu sangat dingin. Sangat dingin. Ada apa sebenarnya? Tanya salah satu sepupu. Vina langsung menjawab. Enggak ada. Mungkin sistem bank lagi gangguan. Namun suaranya terdengar jauh lebih kecil daripada biasanya. Jauh lebih lemah. Saat itulah pelayan berkata lagi. Maaf, Bu. Kalau berkenan, saya bisa cek nominal tagihan dulu. Vina langsung mengangguk. Seolah ingin memastikan semuanya masih terkendali. Pelayan membuka map hitam. Lalu menyebut angka yang membuat sebagian orang langsung menarik napas. Total tagihan malam ini 218 juta rupiah. Beberapa anggota keluarga langsung terkejut. Ya ampun. Segitu. Wajar sih. Kan pesannya banyak. Namun kali ini, tidak ada yang fokus pada nominal tagihan. Semua fokus kepada satu orang. Vina. Karena orang yang sejak siang memamerkan belanja hampir 1,5 miliar rupiah. Kini tidak bisa membayar makan malam. Dan semakin lama, wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat kepanikan yang mulai tumbuh di matanya. Panik yang berusaha dia sembunyikan. Namun gagal. Saat itulah ibu mertuaku mulai ikut cemas. Vin. Kamu bawa rekening lain kan? Vina tidak langsung menjawab. Dan jeda itu membuat suasana semakin tidak nyaman. Karena untuk pertama kalinya, semua orang mulai curiga. Ada sesuatu yang sedang disembunyikan. Saat itulah Vina mengeluarkan ponselnya. Lalu buru-buru membuka aplikasi mobile banking. Matanya bergerak cepat membaca layar. Dan dalam hitungan detik,
Seluruh warna di wajahnya hilang. Benar-benar hilang. Karena apa yang dia lihat di layar ponselnya ternyata jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Dan saat itulah, untuk pertama kalinya sepanjang hari, Vina menoleh ke arahku. Bukan dengan tatapan sombong, bukan dengan tatapan merendahkan, tapi dengan tatapan panik. Tatapan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Kartunya ditolak. Tatapan seseorang yang sedang membutuhkan pertolongan. Aku membalas tatapan Vina. Dan jujur saja, aku hampir tidak percaya dengan apa yang kulihat. Karena sepanjang hari, perempuan itu terus merendahkanku. Terus membanding-bandingkanku. Terus membuatku terlihat kecil di depan keluarga. Namun sekarang, orang yang sama sedang menatapku dengan wajah panik. Sangat panik. Suasana meja benar-benar berubah. Jika beberapa jam lalu semua orang memujinya, kini semua orang mulai gelisah. Vin. Ibu mertuaku berkata pelan. Sebenarnya ada apa? Vina langsung menggeleng. Enggak ada. Semuanya baik-baik saja. Namun suaranya tidak meyakinkan. Sama sekali tidak meyakinkan. Karena tangannya terus gemetar. Karena wajahnya semakin pucat. Dan karena matanya beberapa kali melihat layar ponselnya dengan cemas. Saat itulah Pak Surya akhirnya berbicara. Saldo kurang. Kalimat itu membuat seluruh meja langsung diam. Sangat diam. Karena itulah pertanyaan yang sebenarnya ada di pikiran semua orang. Vina langsung menjawab cepat. Enggak. Tentu enggak. Namun jawabannya terlalu cepat. Terlalu defensif. Terlalu dipaksakan. Dan semua orang menyadarinya. Aku melihat ibu mertuaku mulai tidak tenang. Beliau terus melihat anaknya. Menunggu penjelasan. Namun penjelasan itu tidak pernah datang. Saat itulah pelayan kembali berkata sopan. Maaf Bu. Apakah ada metode pembayaran lain? Vina menggigit bibirnya. Lalu membuka tasnya lagi. Ia mengeluarkan kartu ketiga. Dan saat kartu itu muncul, aku bisa melihat ada secercah harapan di wajahnya. Seolah kartu itulah penyelamat terakhir. Nah, coba yang ini. Katanya. Pelayan menerima kartu tersebut. Kemudian kembali ke mesin pembayaran. Seluruh meja menunggu. Bahkan suara musik restoran terasa menghilang. Semua fokus pada satu hal. Apakah transaksi ini berhasil? Beberapa detik berlalu. Lalu pelayan melihat layar. Dan wajahnya kembali berubah. Jantungku langsung berdebar. Karena aku sudah tahu jawabannya. Pelayan itu menarik napas. Lalu berkata pelan. Maaf Bu. Kartu ini juga tidak bisa digunakan. Boom. Kalimat itu seperti ledakan di tengah meja. Ibu mertuaku langsung membeku. Beberapa sepupu saling pandang. Sedangkan Vina benar-benar kehilangan warna di wajahnya. Aku belum pernah melihatnya seperti itu. Tidak pernah. Perempuan yang sepanjang hari penuh percaya diri, kini terlihat seperti orang yang tersudut. Vin. Suara ibu mertuaku mulai bergetar. Kamu sebenarnya kenapa? Dan akhirnya, untuk pertama kalinya, Vina tidak bisa menjawab. Karena memang ada sesuatu yang dia sembunyikan. Sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang kami kira. Beberapa detik kemudian, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Pesan masuk. Vina membacanya. Lalu wajahnya semakin pucat. Aku bisa melihat dengan jelas. Bahkan tangannya hampir menjatuhkan ponsel. Ada apa? Tanya salah satu sepupu. Namun Vina langsung menggeleng. Enggak ada. Tapi kali ini tidak ada yang percaya. Karena wajahnya sudah menceritakan semuanya. Dan saat itulah Pak Surya berkata pelan.
Kalau memang ada masalah, lebih baik jujur. Tidak perlu gengsi. Kalimat itu menghantam tepat ke sasaran. Karena selama ini, gengsi adalah hal yang paling dijaga oleh Vina. Bahkan mungkin lebih penting daripada kenyataan. Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menunduk. Dan dengan suara sangat pelan berkata, Aku cuma lagi ada masalah sedikit. Seluruh keluarga langsung menatapnya. Masalah sedikit? Kalau hanya sedikit. Kenapa 3 kartu ditolak? Kenapa wajahnya sepucat itu? Kenapa dia terlihat seperti ingin menangis? Saat itulah pelayan kembali mendekat. Dengan sangat sopan. Maaf Bu. Apakah pembayaran akan dilanjutkan sekarang? Dan untuk pertama kalinya malam itu, Vina tidak menjawab pelayan. Dia justru menoleh ke arahku. Menatapku lurus. Dengan mata yang hampir menangis. Lalu berkata pelan. Mbak. Tolong aku. Semua menoleh padaku. Mbak. Tolong aku. Kalimat itu membuat seluruh meja membeku. Benar-benar membeku. Karena tidak ada seorang pun yang menyangka akan mendengar kata-kata itu keluar dari mulut Vina. Sepanjang hari, dia yang paling sombong. Dia yang paling banyak bicara. Dia yang paling sering merendahkanku. Namun sekarang, orang yang sama sedang meminta bantuanku. Di depan semua orang, aku menatapnya beberapa detik. Tidak marah. Tidak tersenyum, hanya menatap. Karena jujur saja, aku masih sulit percaya. Mbak. Suaranya bergetar. Aku mohon. Seluruh keluarga mulai gelisah. Karena suasana semakin tidak nyaman, semakin tegang, dan semakin memalukan bagi Vina. Ibu mertuaku langsung menoleh kepadaku. Nabila. Tolong dia. Aku menarik napas panjang. Lalu bertanya pelan. Berapa total tagihannya? Pelayan menjawab sopan. 218 juta rupiah, Bu. Beberapa anggota keluarga kembali terdiam. Karena angka itu memang besar. Namun yang membuat suasana semakin aneh adalah kenyataan bahwa perempuan yang baru saja menghabiskan hampir 1,5 miliar rupiah tidak mampu membayar 200 juta rupiah untuk makan malam. Saat itulah Pak Surya berkata pelan, Vin, sebenarnya apa yang terjadi? Vina menunduk, dan untuk pertama kalinya sepanjang hari, kesombongannya runtuh. Air matanya mulai menggenang. Aku terlalu banyak pakai limit. Ruangan langsung hening. Karena sekarang semuanya mulai mengerti. Belanja besar yang dipamerkan sepanjang hari ternyata bukan dibayar dengan uang yang benar-benar dimiliki, melainkan utang. Banyak utang. Dan mungkin jauh lebih besar daripada yang dibayangkan semua orang. Ibu mertuaku langsung membeku. Apa? Vina mulai menangis. Aku pikir masih cukup. Aku pikir kartunya masih bisa dipakai. Tapi ternyata suaranya pecah. Dan seluruh meja langsung kehilangan kata-kata. Karena kenyataan yang muncul sangat berbeda dari apa yang selama ini mereka kagumi. Saat itulah Vina kembali menatapku. Mbak. Aku janji akan ganti. Tolong aku sekali ini. Semua mata langsung mengarah kepadaku. Semua. Termasuk Arman. Termasuk ibu mertuaku. Termasuk para sepupu yang sejak siang menertawakanku. Untuk pertama kalinya hari itu, bukan Vina yang menjadi pusat perhatian. Melainkan aku. Aku membuka tasku perlahan. Dan suasana menjadi semakin sunyi. Karena semua orang ingin tahu, apa yang akan kulakukan? Apakah aku akan menolak? Apakah aku akan membalas semua penghinaan yang kuterima?
Atau justru membantu? Jujur saja, aku punya alasan untuk marah. Aku punya alasan untuk berkata tidak. Namun aku teringat satu hal. Karakter seseorang terlihat bukan saat dia diperlakukan baik, melainkan saat dia memiliki kesempatan membalas. Dan aku tidak ingin menjadi seperti Vina. Aku mengeluarkan sebuah kartu dari dompetku. Kartu sederhana, tanpa desain mencolok, tanpa warna mewah. Namun saat kartu itu muncul, aku melihat ekspresi pelayan berubah. Sangat berubah. Dia langsung berdiri lebih tegak. Matanya sedikit membesar. Seolah mengenali sesuatu. Aku menyerahkan kartu itu. Tolong proses. Kataku pelan. Pelayan menerimanya dengan kedua tangan. Baik, Bu. Lalu berjalan cepat menuju mesin pembayaran. Seluruh meja masih diam. Sangat diam. Karena sekarang mereka tidak lagi melihat Vina. Mereka melihatku. Orang yang sepanjang hari dianggap tidak mampu. Orang yang sepanjang hari diremehkan. Orang yang sepanjang hari dibanding-bandingkan. Dan beberapa menit kemudian, pelayan kembali. Dengan senyum yang berbeda. Senyum yang jauh lebih hormat. Jauh lebih hangat. Dia membungkuk sedikit. Lalu berkata, "Pembayaran berhasil, Bu." Jantung beberapa orang langsung berdebar. Namun yang membuat seluruh keluarga benar-benar terkejut adalah kalimat berikutnya. "Terima kasih atas kunjungan Ibu. Kami merasa terhormat bisa melayani pemilik grup perusahaan yang selama ini menjadi mitra utama hotel kami." Seluruh meja langsung membeku. Karena dalam satu kalimat, rahasia yang selama ini kusimpan mulai terbuka. Kebenaran terungkap. Karena dalam satu kalimat, rahasia yang selama ini kusimpan mulai terbuka. Seluruh meja langsung membeku. Benar-benar membeku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua orang menatap pelayan itu. Lalu menatapku. Lalu kembali menatap pelayan itu. Seolah mereka baru saja salah dengar. "Maaf." Salah satu sepupu akhirnya bersuara. "Apa tadi?" Pelayan terlihat bingung. Karena dia tidak menyadari bahwa dirinya baru saja membocorkan sesuatu yang selama ini kusimpan rapat. "Saya hanya mengucapkan terima kasih kepada Ibu," katanya sopan. "Kami mengenal beliau karena grup perusahaan yang bekerja sama dengan hotel kami." Suasana semakin sunyi. Sedangkan Vina menatapku seperti melihat orang asing. Begitu juga ibu mertuaku. Bahkan Arman terlihat tidak percaya. "Apa maksudnya?" tanya ibu mertuaku pelan. Aku menarik napas panjang. Karena aku tahu, cepat atau lambat momen ini memang akan datang. Aku hanya tidak pernah menyangka akan terjadi seperti ini. Di restoran. Di depan seluruh keluarga. Dan tepat setelah Vina meminta bantuanku. "Nabila." Suara Arman terdengar pelan. "Kamu punya perusahaan." Aku tersenyum kecil. "Bukan cuma aku. Tapi memang aku salah satu pemiliknya." Boom. Kalimat itu seperti petir yang menyambar seluruh meja. Karena selama bertahun-tahun, tidak ada seorang pun yang tahu. Tidak ada. Bahkan suamiku sendiri. Karena aku memang tidak pernah suka membicarakan uang. Tidak pernah suka memamerkan pencapaian. Dan tidak pernah merasa perlu membuktikan apapun kepada siapapun. Namun malam itu, kebenaran akhirnya keluar. Ibu mertuaku terlihat pucat. Sangat pucat. "Kamu bercanda?" tanyanya. Aku menggeleng pelan. "Enggak, Bu." Pak Surya yang sejak tadi diam akhirnya tersenyum. Dan untuk pertama kalinya malam itu, beliau terlihat tidak terkejut. Seolah sudah mengetahui semuanya. "Aku sudah menduga," katanya tenang. Seluruh meja langsung menoleh kepadanya. "Maksud Om?"
Tanya salah satu sepupu. Pak Surya menatapku. Lalu berkata, 2 tahun lalu aku menghadiri acara bisnis. Dan aku melihat Nabila di sana. Waktu itu dia menjadi salah satu pembicara. Semua orang langsung terdiam. Karena informasi itu benar-benar baru. Bahkan Arman terlihat syok. Kamu nggak pernah cerita. Katanya kepadaku. Aku tersenyum pahit. Mau cerita ke siapa? Kalimat itu membuat Arman langsung terdiam. Karena dia tahu maksudku. Selama ini, tidak ada yang benar-benar bertanya tentang diriku. Yang mereka lakukan hanya menilai, menyimpulkan, dan membandingkan. Tanpa pernah mengenalku. Saat itulah Vina mulai menangis. Air matanya jatuh satu persatu. Karena sekarang dia sadar, orang yang sepanjang hari dia hina, ternyata jauh lebih berhasil daripada dirinya. Orang yang dia anggap tidak mampu, baru saja membayar tagihan ratusan juta tanpa mengubah ekspresi. Dan yang paling menyakitkan, orang itu adalah aku. Mbak. Suaranya bergetar. Aku nggak tahu. Aku menatapnya. Lalu berkata pelan, itulah masalahnya, Vin. Kamu terlalu cepat menilai orang. Tangisnya semakin pecah, karena kalimat itu benar, sangat benar. Saat itulah salah satu sepupu bertanya, kalau boleh tahu, perusahaan apa yang Mbak punya? Aku sebenarnya tidak ingin menjawab, namun Pak Surya lebih dulu tersenyum. Lalu menyebut nama grup perusahaan kami. Dan detik berikutnya, seluruh keluarga langsung membeku untuk kedua kalinya malam itu. Karena nama perusahaan itu bukan nama kecil. Bukan perusahaan biasa. Melainkan salah satu perusahaan yang sangat dikenal di kota kami. Perusahaan yang selama ini mereka lihat iklannya hampir setiap hari. Dan saat itulah, ibu mertuaku perlahan menundukkan kepala. Karena akhirnya beliau menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Selama bertahun-tahun, beliau meremehkan orang yang sebenarnya tidak pernah lebih rendah daripada siapapun. Penyesalan dimulai. Karena akhirnya beliau menyadari satu hal yang sangat menyakitkan. Selama bertahun-tahun, beliau meremehkan orang yang sebenarnya tidak pernah lebih rendah daripada siapapun. Suasana restoran berubah total. Jika beberapa jam sebelumnya seluruh perhatian tertuju pada Vina, kini semua mata tertuju kepadaku. Namun anehnya, aku tidak merasa menang, tidak merasa bangga, tidak merasa puas. Yang kurasakan justru sedih, sangat sedih. Karena sebenarnya, aku tidak pernah ingin semua ini terjadi. Aku tidak pernah ingin mempermalukan siapapun. Aku tidak pernah ingin membuktikan bahwa aku lebih hebat. Aku hanya ingin dihargai sebagai manusia. Itu saja. Namun kenyataannya, orang-orang baru menghargai setelah mengetahui siapa diriku. Dan itulah yang paling menyakitkan. Saat itulah ibu mertuaku menatapku. Matanya mulai berkaca-kaca. Nabila. Suaranya pelan. Sangat pelan. Berbeda sekali dengan nada yang biasa beliau gunakan kepadaku. Apa ibu salah selama ini? Pertanyaan itu membuat seluruh meja kembali sunyi. Karena semua orang tahu jawabannya. Semua orang tahu. Namun tidak ada yang berani mengatakannya. Aku menatap beliau. Lalu tersenyum tipis. Ibu sendiri yang lebih tahu jawabannya. Air mata langsung menggenang di mata beliau. Karena untuk pertama kalinya, beliau melihat semua kejadian hari itu dari sudut pandang yang berbeda. Beliau mulai mengingat setiap sindiran, setiap perbandingan, setiap penghinaan yang dibiarkan terjadi. Dan semuanya mengarah kepadaku. Sementara aku hanya diam. Selalu diam. Saat itulah Vina tiba-tiba menangis. Benar-benar menangis. Tangis yang tidak lagi dibuat-buat. Tangis yang muncul karena rasa malu.
Aku jahat ya, Mbak. Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Karena tidak ada yang menyangka Vina akan berkata seperti itu. Aku menatapnya beberapa detik. Lalu berkata jujur. Kadang iya. Tangisnya langsung pecah semakin keras. Karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang berani mengatakan kebenaran kepadanya. Selama ini semua orang terlalu sering memujinya, terlalu sering membenarkannya, terlalu sering membiarkannya, sampai dia lupa bagaimana rasanya rendah hati. Aku minta maaf, Mbak, katanya sambil menangis. Aku benar-benar minta maaf. Aku kira aku lebih baik dari Mbak. Aku kira aku lebih sukses. Aku kira aku lebih hebat. Setiap kalimat yang keluar dari mulutnya membuat suasana semakin haru. Karena semuanya adalah pengakuan. Pengakuan yang selama ini tidak pernah ada. Aku tidak langsung menjawab. Karena aku ingin dia menyelesaikan semuanya. Dan akhirnya, dia berkata sesuatu yang membuat seluruh meja terdiam. Aku iri sama Mbak. Boom. Kalimat itu membuat semua orang membeku. Karena tidak ada yang pernah membayangkan Vina merasa iri kepadaku. Aku yang selalu dianggap biasa. Aku yang selalu dianggap sederhana. Aku yang selalu diremehkan. Namun Vina melanjutkan. Mbak selalu tenang. Mbak nggak pernah pamer. Mbak nggak pernah cari perhatian. Semua orang suka sama Mbak. Aku nggak punya itu. Tangisnya semakin keras. Dan saat itulah aku mulai memahami sesuatu. Di balik kesombongannya, ada ketidakamanan yang selama ini dia sembunyikan. Dia ingin dikagumi karena takut dianggap tidak cukup. Dia ingin dipuji karena takut tidak dihargai. Dan tanpa sadar, dia melukai banyak orang untuk menutupi kekurangannya sendiri. Saat itulah Arman akhirnya berbicara. Untuk pertama kalinya malam itu. Nabila. Aku menoleh. Wajah suamiku terlihat penuh penyesalan. Aku juga minta maaf. Dadaku langsung terasa sesak. Karena kalimat itu terlambat. Sangat terlambat. Aku tahu aku salah. Aku terlalu sering diam. Aku lihat semua yang terjadi. Tapi aku nggak pernah menghentikannya. Ruangan kembali hening. Karena apa yang dikatakan Arman adalah kebenaran. Terkadang, orang yang diam saat ketidakadilan terjadi juga ikut bertanggung jawab. Dan malam itu, semua orang mulai menyadari kesalahan masing-masing. Namun mereka belum tahu bahwa masih ada satu rahasia besar tentang diriku yang belum pernah mereka dengar. Rahasia yang menjadi alasan kenapa selama ini aku memilih hidup sederhana. Rahasia yang akan membuat seluruh keluarga terdiam sekali lagi. Rahasia yang kusembunyikan. Rahasia yang akan membuat seluruh keluarga terdiam sekali lagi. Suasana restoran masih dipenuhi rasa haru. Tangis Vina belum benar-benar berhenti. Ibu mertuaku beberapa kali mengusap matanya. Sedangkan Arman hanya menunduk. Mungkin sedang mengingat semua momen ketika dia memilih diam. Semua orang terlihat berubah. Tidak ada lagi kesombongan. Tidak ada lagi tawa merendahkan. Tidak ada lagi pujian berlebihan. Yang tersisa hanya rasa malu dan penyesalan. Saat itulah salah satu tante berkata pelan, Nabila. Iya, tante. Kalau boleh jujur, kami semua penasaran. Aku tersenyum kecil. Penasaran apa? Beliau menatapku, lalu berkata, kenapa selama ini kamu menyembunyikan semuanya? Pertanyaan itu membuat seluruh meja kembali diam. Karena ternyata semua orang memiliki pertanyaan yang sama. Kenapa? Kenapa aku tidak pernah bercerita? Kenapa aku tidak pernah menunjukkan siapa diriku sebenarnya? Kenapa aku membiarkan orang lain meremehkanku? Aku memandang satu persatu wajah di hadapanku.
lalu perlahan menjawab, "Karena aku pernah kehilangan semuanya." Boom! Kalimat itu membuat semua orang terdiam. Bahkan Vina berhenti menangis. Ibu mertuaku mengangkat kepala. Sedangkan Arman langsung menatapku. Karena cerita itu belum pernah mereka dengar. Tidak pernah. Aku menarik napas panjang. Lalu mulai bercerita. Dulu waktu aku masih kuliah, ayahku bangkrut. Ruangan langsung sunyi. Sangat sunyi. Kami kehilangan rumah. Kami kehilangan mobil. Kami kehilangan hampir semua yang kami punya. Mataku mulai berkaca-kaca. Karena sampai sekarang, kenangan itu masih terasa. Aku melihat sendiri bagaimana orang-orang berubah. Saat ayahku kaya, semua orang datang. Semua orang menghormati kami. Semua orang ingin dekat. Tapi saat kami jatuh, mereka menghilang. Beberapa anggota keluarga mulai menunduk, karena mereka memahami maksudku. Saat itulah aku melanjutkan. Sejak hari itu aku berjanji pada diriku sendiri. Kalau suatu hari aku berhasil, aku tidak ingin dinilai karena uang. Aku ingin dihargai karena siapa diriku. Air mata mulai jatuh di pipiku. Dan bukan hanya aku, beberapa orang juga mulai menangis. Karena cerita itu terasa nyata. Sangat nyata. Makanya aku tidak pernah suka pamer. Makanya aku tidak pernah membicarakan bisnis. Makanya aku tidak pernah merasa perlu menunjukkan apa yang aku punya. Aku menatap Vina, lalu tersenyum lembut. Karena semua itu bisa hilang kapan saja. Tapi karakter seseorang akan tetap tinggal. Tangis Vina langsung pecah lagi. Kali ini lebih keras. Karena untuk pertama kalinya, dia menyadari betapa dangkal cara dia menilai orang. Saat itulah ibu mertuaku berdiri. Perlahan. Dengan mata yang penuh air mata. Lalu berjalan mendekatiku. Dan melakukan sesuatu yang membuat seluruh restoran terdiam. Beliau menggenggam kedua tanganku. Sangat erat. "Nabila." Suaranya bergetar. "Ibu malu." Tangisku langsung jatuh. Karena selama bertahun-tahun, aku tidak pernah mendengar kalimat itu. "Ibu terlalu sibuk melihat apa yang kamu pakai. Ibu terlalu sibuk melihat apa yang kamu beli. Ibu terlalu sibuk membandingkan. Padahal yang seharusnya ibu lihat adalah hatimu." Seluruh meja mulai menangis. Bahkan beberapa pelayan yang mendengar dari kejauhan ikut terdiam. Karena suasana malam itu benar-benar berubah. Dan saat itulah, aku akhirnya memahami sesuatu. Kadang-kadang, Tuhan tidak membuka kebenaran untuk mempermalukan seseorang, tapi untuk mengajari mereka. Dan malam itu, semua orang sedang belajar. Namun mereka belum tahu. Masih ada satu keputusan besar yang sudah kuambil. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga kembali terkejut. Karena setelah malam ini, aku tidak ingin semuanya kembali seperti dulu. Ada sesuatu yang harus berubah. Dan keputusan itu akan kusampaikan di hadapan mereka semua. Keputusanku. Karena setelah malam ini, aku tidak ingin semuanya kembali seperti dulu. Ada sesuatu yang harus berubah. Dan keputusan itu akan kusampaikan di hadapan mereka semua. Suasana restoran masih sangat emosional. Beberapa orang masih mengusap air mata. Vina duduk dengan kepala tertunduk. Ibu mertuaku masih memegang tanganku. Sedangkan Arman terlihat seperti seseorang yang sedang menunggu vonis. Aku bisa melihat ketakutan di matanya. Ketakutan kehilangan sesuatu yang selama ini dianggap akan selalu ada. Aku menarik napas panjang. Lalu berdiri dari kursiku. Seluruh keluarga langsung memperhatikanku. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang memotong. Karena mereka tahu, aku akan mengatakan sesuatu yang penting.
Sangat penting. Aku bersyukur malam ini semua akhirnya jujur. Kataku pelan. Aku bersyukur semuanya bisa melihat apa yang selama ini terjadi. Beberapa orang mengangguk. Sedangkan Vina kembali menunduk. Karena dia tahu sebagian besar ucapan itu mengarah kepadanya. Tapi kalimat itu membuat suasana kembali tegang. Karena semua orang tahu. Biasanya keputusan besar dimulai dengan kata itu. Tapi aku tidak ingin setelah malam ini semuanya kembali seperti dulu. Wajah ibu mertuaku langsung berubah. Begitu juga Arman. Karena mereka mulai memahami arah pembicaraanku. Aku sudah terlalu lama diam. Terlalu lama mengalah. Terlalu lama membiarkan diriku diremehkan. Air mataku mulai jatuh. Namun kali ini aku tidak berusaha menyembunyikannya. Karena ini adalah air mata yang selama bertahun-tahun tertahan. Aku mencintai keluarga ini. Aku menghormati ibu. Aku menyayangi semuanya. Tapi aku juga harus menghargai diriku sendiri. Ruangan kembali sunyi. Sangat sunyi. Karena semua orang tahu. Aku sedang mengatakan sesuatu yang selama ini tidak pernah berani kukatakan. Saat itulah Arman berdiri. Nabila. Suaranya bergetar. Iya. Aku akan berubah. Aku janji. Aku akan membela kamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Air matanya jatuh. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku melihat Arman benar-benar takut kehilangan aku. Namun ada satu masalah. Ketakutan itu datang terlambat. Sangat terlambat. Aku menatapnya. Lalu tersenyum sedih. Aku percaya kamu bisa berubah. Wajahnya sedikit berbinar. Namun kalimat berikutnya membuatnya membeku. Tapi perubahan itu harus kamu lakukan untuk dirimu sendiri. Bukan untuk mempertahankan aku. Boom. Kalimat itu menghantam seluruh ruangan. Karena mereka mulai mengerti. Keputusanku sudah dibuat. Dan keputusan itu tidak mudah diubah. Saat itulah Vina tiba-tiba berdiri. Lalu berjalan ke arahku. Dengan air mata yang terus mengalir. Dan sebelum siapapun sempat bereaksi, dia berlutut. Benar-benar berlutut. Di depan seluruh keluarga. Vin. Teriak ibu mertuaku kaget. Namun Vina menggeleng. Tidak peduli. Dia menangis. Sangat menangis. Mbak. Aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku jahat sama Mbak. Aku sombong. Aku iri. Aku selalu ingin lebih hebat dari orang lain. Tangisnya semakin keras. Dan seluruh keluarga ikut menangis. Karena tidak ada yang pernah melihat Vina seperti itu. Tidak pernah. Selama ini dia selalu tampil sempurna. Selalu tampil percaya diri. Selalu tampil paling hebat. Namun malam itu, topengnya benar-benar runtuh. Aku membantu Vina berdiri. Lalu memeluknya. Dan saat itulah dia menangis di pundakku seperti anak kecil. Mungkin untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dia berhenti berpura-pura. Namun meski aku memaafkan semuanya, meski aku memaafkan Vina, meski aku memaafkan ibu mertuaku, meski aku memaafkan Arman, ada satu keputusan yang tetap tidak berubah. Keputusan yang akan mengubah hidup kami semua. Dan saat aku mengucapkannya, seluruh keluarga kembali terdiam. Karena mereka sadar, mulai besok, tidak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya. Akhir yang memuaskan. Karena mereka sadar, mulai besok, tidak ada lagi yang akan sama seperti sebelumnya. Seluruh keluarga menatapku. Tidak ada yang berani berbicara. Tidak ada yang berani menebak. Karena mereka tahu, keputusan yang akan kuambil malam itu sangat penting. Sangat menentukan.
Aku mengusap air mataku perlahan, lalu menatap satu persatu wajah di hadapanku. Wajah yang selama bertahun-tahun menjadi bagian dari hidupku. Wajah yang pernah membuatku tertawa dan juga menangis. Ibu, kataku pelan. Ibu mertuaku langsung mengangkat kepala. Matanya masih merah karena menangis. Iya, Nak. Aku memaafkan ibu. Tangis beliau langsung pecah lagi. Sungguh. Aku mengangguk. Karena menyimpan dendam hanya akan membuat hidup lebih berat. Beliau menangis sambil menggenggam tanganku. Sedangkan beberapa anggota keluarga ikut mengusap air mata. Lalu aku menoleh kepada Vina. Perempuan yang sejak pagi menjadikanku sasaran penghinaan. Perempuan yang kini berdiri dengan wajah penuh penyesalan. Vin. Iya, Mbak. Aku juga memaafkan kamu. Tangis Vina langsung pecah. Dia kembali memelukku erat. Aku janji berubah, Mbak. Aku janji. Untuk pertama kalinya, aku percaya dia serius. Karena tidak ada lagi kesombongan di matanya. Yang ada hanya rasa malu dan penyesalan. Lalu akhirnya, aku menoleh kepada Arman. Suamiku. Pria yang selama ini paling sering membuatku kecewa bukan karena kata-katanya, melainkan karena diamnya. Arman langsung berdiri. Matanya penuh harapan. Nabila. Suaranya bergetar. Aku minta satu kesempatan. Aku akan berubah. Aku akan jadi suami yang lebih baik. Aku akan membela kamu. Aku akan memperbaiki semuanya. Air matanya jatuh tanpa henti. Dan aku tahu, untuk pertama kalinya dia benar-benar tulus. Namun hidup tidak selalu memberi kesempatan kedua. Aku tersenyum sedih. Lalu berkata pelan, aku memaafkan kamu. Wajahnya langsung sedikit lega. Namun hanya sesaat. Karena aku melanjutkan kalimatku. Tapi aku tidak bisa melupakan semuanya begitu saja. Senyumnya langsung menghilang. Aku butuh waktu. Aku butuh ruang. Aku butuh hidup tanpa terus merasa harus membuktikan diriku kepada siapapun. Ruangan kembali hening. Karena mereka mengerti. Aku tidak sedang marah. Aku sedang memilih diriku sendiri. Dan itu berbeda. Aku akan pindah ke rumah yang selama ini sedang aku siapkan. Kalimat itu membuat semua orang terkejut. Rumah? Iya. Aku tersenyum kecil. Rumah sederhana. Tidak terlalu besar. Tapi cukup untuk memulai hidup yang lebih tenang. Ibu mertuaku kembali menangis. Karena akhirnya beliau sadar. Aku tidak pernah mengejar kemewahan. Tidak pernah. Yang kucari selama ini hanya ketenangan. Saat itulah Pak Surya tersenyum. Lalu berkata, keputusan yang bijak. Semua orang menoleh kepadanya. Beliau melanjutkan, harta bisa membuat orang kagum. Tapi karakter membuat orang dihormati. Dan malam ini, beliau menatapku. Kita semua belajar itu dari Nabila. Ruangan kembali hening. Namun kali ini bukan karena malu, melainkan karena tersentuh. Beberapa saat kemudian kami meninggalkan restoran. Tidak ada lagi pembicaraan soal tas. Tidak ada lagi pembicaraan soal jam tangan. Tidak ada lagi pembicaraan soal belanja 1,5 miliar rupiah. Karena malam itu, semua orang mendapatkan pelajaran yang jauh lebih berharga daripada uang.